Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Bahteri Pagi dan rekan tim saya Darmawan Ahmad selaku anggota dari tim 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Ibu Sonti Lena, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, langsung saja. Di sini kami mengambil judul penelitian yang berjudulkan Analisis dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen untuk proses retur penjualan di toko Eci Petso. Berikut merupakan penjelasan dari kami. Baik, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbasis web untuk proses retur penjualan di toko Eci Petso, guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan transaksi retur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah waterfall, yang terdiri dari tahapan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, rancangan sistem, pembangunan sistem, serta pengujian dan evaluasi. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan JavaScript, serta dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh setiap toko. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIM dapat menyederhanakan proses retur penjualan yang sebelumnya dilakukan secara manual, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan kecepatan dalam pemrosesan retur. Selain itu, SIM juga mampu memberikan laporan yang lebih akurat dan mempermudah pengelolaan data inventaris. Meskipun demikian, implementasi SIM ini juga menghadapi tantangan seperti resistensi dari staf terhadap sistem dan kebutuhan untuk integrasi dengan sistem lain yang sudah ada. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIM berbasis web untuk proses retur penjualan dapat memberikan solusi yang efektif bagi toko Eci Petso dalam meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan pelanggan. Pada tahap analisis sistem, terdapat dua jenis kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Beberapa kebutuhan fungsional utama dalam SIM ini. Poin pertama, proses input retur penjualan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memasukkan data retur barang seperti alasan retur dan status produk. Yang kedua, verifikasi barang yang dikembalikan. Sistem harus dapat memverifikasi apakah barang yang dikembalikan memenuhi kriteria untuk diterima, seperti kondisi barang dan masa garansi. Yang poin ketiga, pembaruan inventaris otomatis. Setelah retur disetujui, sistem harus secara otomatis memperbarui stok barang yang ada di inventaris. Yang keempat, pembuatan laporan. Sistem harus dapat menghasilkan laporan terkait retur, mencakup jumlah retur, alasan, dan dampak terhadap inventaris. Yang poin terakhir, notifikasi status retur. Sistem harus memberikan pemberitahuan otomatis kepada pelanggan dan staf terkait status proses retur. Kebutuhan non-fungsional menggambarkan bagaimana sistem harus beroperasi. Beberapa kebutuhan non-fungsional yang harus diperhatikan. Yang pertama, keamanan. Sistem harus memastikan keamanan data pelanggan dan transaksi. Hak akses pelanggan harus dibatasi berdasarkan peran dan level akses. Yang kedua, kinerja. Sistem harus mampu menangani sejumlah besar transaksi retur secara simultan tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Antar muka pengguna harus intuitif dan mudah dipahami. Kemungkinan staf untuk mengoperasikan sistem yang cepat. Yang keempat, keandalan. Sistem harus stabil dan beroperasi dengan baik dalam jangka panjang tanpa gangguan atau kesalahan. Skabilitas. Sistem harus dirancang agar mudah di-upgrade dan diperluas seiring pertumbuhan bisnis dan peningkatan volume transaksi. Baik, selanjutnya rancangan use case dan activity diagram. Business diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Dalam konteks SIM di toko Eci Petso, aktor yang terlibat adalah yang pertama pengguna, yaitu ada penjualan dan pemilik, yang tugasnya memasukkan data retur, memverifikasi barang, mengelola stok, dan membuat laporan. Yang kedua ada customer atau pelanggan, yang tugasnya mengajukan retur barang. Yang ketiga ada sistem, ini untuk use case sistem, mengelola data retur, memperbarui inventaris, dan menghasilkan laporan itu tugasnya. Berikut merupakan use case yang sudah kami buat. Baik, selanjutnya untuk rancangan use case yang pertama, kita membuat rancangan use case bisnis terlebih dahulu. Untuk aktor pelanggan, bisa melakukan retur produk dan menerima retur penjualan. Selanjutnya untuk aktor penjualan, bisa melakukan retur produk, menerima retur penjualan, mencatat transaksi retur penjualan, mengelola stok persediaan, membuat laporan retur penjualan. Dan untuk aktor pemilik, tugasnya membuat laporan retur penjualan. Itu merupakan prosedur dari use case bisnis. Baik, selanjutnya ada use case system, di mana penjual bisa melakukan login, mencatat transaksi penjualan, mengelola stok persediaan, dan membuat laporan retur penjualan. Dari use case login ini sudah include ke mencatat transaksi penjualan dan mengelola stok persediaan, membuat laporan retur penjualan. Untuk aktor pemilik bisa melakukan login dan membuat laporan retur penjualan yang sudah include seperti tadi. Dan
Dan selanjutnya, untuk rancangan sistem ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur kerja secara lebih rinci. Dalam konteksnya, activity diagram dapat mencakup langkah-langkah berikut, dan berikut merupakan activity diagram dari masing-masing use case yang sudah kami buat. Baik, untuk yang pertama di sini ada activity diagram login. Ini merupakan alur kerja yang secara lebih rinci yang diambil dari use case system. Baik, saya di sini akan menjelaskan alur kerja tersebut dari activity diagram ini. Dari aktor penjual dan pemilik bisa memulai dan memasukkan username dan password. Lalu, username dan password tersebut dikirim dan diverifikasi oleh sistem. Lalu sistem akan memverifikasi lagi apakah password tersebut valid atau tidak valid. Jika valid, sistem akan mengarahkan masuk ke dalam halaman utama yang akan dikirim ke pemilik dan ke penjualan. Jika password dan username tidak valid, akan diarahkan ke langkah yang sebelumnya, yaitu memasukkan username dan password kembali. Dan setelahnya selesai. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait activity diagram login. Selanjutnya, ada activity diagram mencatat transaksi retur penjualan. Ini merupakan activity diagram yang kedua dari use case system. Saya akan menjelaskan alur kerjanya. Untuk aktor penjualan, bisa membuka menu retur penjualan di sistem, lalu mencari transaksi penjualan yang ingin diretur, lalu memeriksa barang yang akan diretur, dan yang terakhir memasukkan jumlah barang yang akan diretur. Lalu setelah itu, sistem memeriksa apakah jumlah barang yang diretur sesuai. Jika sesuai, sistem akan mencatat retur penjualan tersebut. Dan setelahnya, transaksi retur penjualan berhasil dicatat, lalu selesai. Mungkin itu penjelasan alur kerja dari activity diagram mencatat transaksi retur penjualan. Baik, untuk yang ketiga ada activity diagram mengelola stok persediaan. Saya akan menjelaskan alur kerjanya. Untuk aktor penjualan, bisa memulai, lalu membuka halaman menu kelola stok di sistem, memilih jenis transaksi yang ingin dilakukan, mencatat barang yang ingin dikelola, lalu jika menambah stok atau mengurangi stok untuk pilihannya, lalu setelah itu sistem akan memverifikasi jumlah stok yang telah dipilih, mencatat transaksi yang dilakukan, lalu sistem juga akan menghasilkan pemberitahuan berhasil diperbarui dan transaksi penjualan tercatat. Lalu selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait alur kerja activity diagram pengelola stok persediaan. Dan ini yang terakhir, yaitu activity diagram membuat laporan retur penjualan. Saya akan menjelaskan alur kerjanya. Untuk aktor penjualan dan pemilik, itu bisa membuka halaman laporan retur penjualan, lalu memilih rentang waktu, memilih format laporan yang diinginkan, lalu sistem akan mengambil data transaksi retur penjualan, dan akan disusun laporan tersebut, lalu dikirim kepada aktor pemilik dan penjualan untuk memastikan bahwa data sudah benar. Lalu, aktor pemilik dan penjualan tersebut akan mencetak laporan dan sistem akan menghasilkan laporan dalam format yang diminta, lalu selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari alur kerja activity diagram membuat laporan retur penjualan. Terima kasih. Selanjutnya, rancangan antarmuka sistem informasi manajemen. Rancangan antarmuka sistem sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dengan mudah dan efisien. Beberapa elemen antarmuka yang perlu ada dalam sistem informasi manajemen ini yaitu berbasis website dan berikut mockup-nya. Nah, ini merupakan mockup halaman login yang berguna untuk autentifikasi pengguna yang aman. Selanjutnya, ini desain bagian mockup dashboard yang di dalamnya menampilkan ringkasan data retur, status pengembalian, dan notifikasi terkait tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, ini desain dari mockup form input retur, dan di dalamnya formulir untuk memasukkan data terkait barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya yang keempat, ada desain mockup halaman laporan, dan di dalamnya menampilkan laporan statistik tentang retur, status retur, dan dampak terhadap inventaris. Yang terakhir, ada desain mockup halaman pengelolaan stok, yang di dalamnya menampilkan daftar barang yang ada di inventaris dan memungkinkan admin untuk memperbarui stok setelah retur. Baik, dari beberapa pembahasan yang sudah dijelaskan, ada kesimpulan untuk pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web untuk proses retur penjualan yang dikelola si webshop agar efektif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Beberapa poin untuk kesimpulannya. Yang pertama ada SIM menyederhanakan dan mengotomatiskan proses retur, mengurangi kesalahan manual, mempercepat transaksi, dan menghemat waktu. Yang kedua, data retur dikelola lebih terstruktur, mempermudah pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan yang lebih akurat. Yang ketiga, sistem dilengkapi fitur keamanan untuk melindungi data pelanggan dan transaksi, serta pengaturan hak akses pengguna. Dan yang terakhir, tantangan yang dihadapi termasuk resistensi terhadap perubahan, integrasi dengan sistem lain, serta kebutuhan pelatihan dan dukungan teknis bagi staf. Ini merupakan kesimpulan yang sudah kami simpulkan.
Usai sudah presentasi dari kami, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga apa yang dapat kami presentasikan dan kami bahas tadi berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi toko Hesi Pet Shop. Sekian dan terima kasih.